Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai konsep penginderaan jauh. Kalau lihat foto orang lagi jalan-jalan di kota kembang, enak banget tuh kayaknya. Apalagi kalau berfoto di depan gedung sate. Keren banget tuh kalau ke sana. Tapi biayanya mahal. Gimana ya caranya biar bisa jalan-jalan ke kota kembang? Ada nggak sih teknologi yang bisa bawa kita ke sana tanpa harus berhalusinasi? Oh iya, nggak usah kita jalan-jalan menggunakan transportasi, pakai internet saja. Caranya seperti ini nih. Nah, coba kalian lihat. Ini adalah citra di area sekitar gedung sate. Wah, keren kan? Kita bisa lihat gedung sate tanpa harus ke sana. Nah, teman-teman, citra ini apa sih? Citra adalah hasil dari penginderaan jauh. Oh, kita lihat sih, penginderaan jauh berasal dari dua kata, yaitu penginderaan yang berarti kegiatan mengindra. Nah, kalau itu berarti pakai indera penglihatan ya. Lalu jauh, yang berarti jarak yang jauh. Nah, teman-teman, berarti penginderaan jauh dapat kita simpulkan berdasarkan asal katanya menjadi suatu kegiatan untuk melihat dari jarak jauh. Namun demikian, teman-teman, sebenarnya istilah penginderaan jauh berasal dari bahasa Inggris, yaitu remote sensing. Remote sensing sendiri diartikan sebagai suatu proses untuk mendeteksi dan memantau berbagai objek fisik pada suatu area dengan cara mengukur radiasi yang dipantulkan dan dipancarkan oleh objek-objek tersebut pada jarak yang telah ditentukan. Nah, teman-teman, berdasarkan definisi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa penginderaan jauh berkaitan dengan berbagai hal. Misalnya, seperti suatu proses. Yang kedua, berkaitan dengan kegiatan pendeteksian dan pemantauan. Yang ketiga, berkaitan dengan berbagai objek fisik yang dipantau. Definisi tadi merupakan sebuah definisi penginderaan jauh atau remote sensing yang tertulis pada sebuah website milik United States Geological Survey atau USGS. Selain definisi yang dikemukakan oleh Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat tadi, ada banyak lagi nih definisi lain tentang penginderaan jauh yang dikemukakan oleh para tokoh atau para ahli di bidang ini. Kakak sudah mengambil salah satunya nih. Penginderaan jauh diartikan sebagai suatu ilmu atau seni untuk mendapatkan informasi mengenai suatu objek, area, atau fenomena dengan menganalisis data yang diperoleh menggunakan alat tanpa adanya kontak langsung dengan objek, area, atau fenomena yang diselidiki. Nah, teman-teman, definisi tadi dikemukakan oleh seorang peneliti dan penulis buku populer dalam bidang penginderaan jauh dari University di Amerika Serikat, yaitu Thomas M. Wilson. Teman-teman, dari definisi tersebut, kita bisa tahu bahwa penginderaan jauh bukan hanya sebuah ilmu, melainkan juga sebuah seni. Seni untuk mendapatkan informasi mengenai sebuah objek, area, atau fenomena dengan menggunakan alat tanpa adanya kontak langsung dengan hal-hal yang diselidiki tersebut. Dari banyak definisi tentang penginderaan jauh yang dikemukakan oleh banyak ahli, kakak lebih memilih definisi dari Thomas M. Wilson tadi. Kok bisa sih? Coba sekarang kita perhatikan kembali definisinya. Ternyata sangat lengkap ya, dan juga sudah mengandung hal penting yang kita perlukan untuk kita jelaskan apa itu penginderaan jauh. Itu dilesan mendefinisikan penginderaan jauh bukan hanya sebagai sebuah ilmu, melainkan juga sebagai sebuah seni. Kenapa? Karena dalam mengambil gambar atau sebuah video ada seni atau unsur keindahan yang perlu kita perhatikan, bukan hanya ilmunya saja. Oleh karena itu, penting juga nih seni dalam penginderaan jauh. Misalnya dalam kecerahannya atau angle kameranya. Nah, itu dia teman-teman. Selain itu, masih ada satu lagi nih yang kakak kagumi dari lilisan ini. Berkat kepiawaiannya,
Wilson sudah berhasil melakukan 46 riset dalam bidang penginderaan jauh. Selain itu, dari risetnya, dia sudah berhasil dikutip sebanyak 3.250 kali dan dibaca oleh 5.798 riset lainnya. Wow, keren banget kan? Oke teman-teman, dari berbagai definisi tadi, kita dapat menyimpulkan definisi sendiri tentang penginderaan jauh. Penginderaan jauh dapat kita artikan sebagai suatu proses atau kegiatan untuk mendapatkan berbagai informasi melalui penataan objek, area, atau fenomena dengan alat khusus tanpa adanya kontak langsung dengan objek, area, dan fenomena yang diselidiki. Nah, teman-teman, dari berbagai definisi tadi, kira-kira kalian lebih suka yang mana sih? Kalian boleh memilih salah satunya. Teman-teman, gimana? Sudah paham mengenai penginderaan jauh? Sampai di sini dulu ya. Dadah.